Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarido dari kelas 10-9 Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Lukman Hakim SPDMM sebagai Kepala Madrasah Man 1 Bandar Lampung. Dan yang saya hormati Bunda Eko Astuti sebagai wali kelas dari kelas 10-9 Bandar Lampung. Dan yang saya hormati guru pengampu mata pelajaran akidah akhlak kami, yaitu Umi Indah. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum yang rendah akalnya, rendah akidahnya, dan rusak sudah pikirannya, dan tidak memegang agama. Apapun agamanya mereka tidak peduli. Dan mereka juga mempunyai kebiasaan buruk, yaitu mencuri dan membunuh sesama dan homoseks bagi yang laki-laki dan lesbian bagi perempuannya. Maka diutuslah Nabi Lut alaihissalam untuk sebagai nabi dan rasul untuk berdakwah dan mengajak kaum Sodom dari lembah kegelapan menuju lembah yang bercahaya. Tapi sayangnya mereka menolak secara mentah-mentah. Nabi Lut pun berseru kepada kaum Sodom, "Wahai kaum Sodom, tinggalkanlah hal-hal buruk-buruk yang seperti homoseks dan lesbian, karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan syariat yang telah diajarkan Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Karena Allah telah membagi dua jenis manusia, yang pertama laki-laki dan perempuan, yang kedua adalah perempuan. Tapi sayangnya kaum Sodom tidak peduli dengan apa yang telah diberitahu oleh Nabi Lut alaihissalam. Sesudahnya Allah mengutus beberapa malaikatnya untuk menjadi Allah mengutus malaikatnya datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam menyerupai laki-laki yang tampan dan badan yang bagus dan gagah. Lalu bertanya kepada Nabi Lut alaihissalam, "Kenapa kau tidak memberitahu bahwa ada lelaki tampan yang datang ke rumahmu?" Nabi Lut pun menjawab, "Karena kaum Sodom jika mengetahui kalian kesini, maka kalian akan menjadi sasaran bagi homoseks mereka untuk melepaskan nafsu mereka." Namun ternyata ucapan itu pun didengar oleh istrinya yang namanya Wailah, istri Nabi Lut alaihissalam yang munafik. Kenapa dibilang munafik? Karena Wailah memberitahu kepada rakyat-rakyat kaum Sodom bahwa di rumah Nabi Lut ada beberapa lelaki yang tampan. Setelahnya banyak orang-orang berbondong-bondong homoseks datang ke rumah Nabi Lut. Tapi saat ingin mengetuk rumah Nabi Lut, mereka semua ada cahaya yang sangat terang benderang sampai membuat mata mereka buta. Dan itu adalah azab pertama yang diberikan Allah untuk kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom. Setelah ada kejadian tersebut, Allah langsung memberikan firman langsung kepada Nabi Lut, seperti Nabi Lut, wahai Lut, pergilah, ajaklah kerabatmu, keluargamu, umatmu untuk keluar dari negeri Sodom ini, karena negeri ini akan kuazab dengan setimpal. Dan saat fajar menyongsong, Nabi Lut dan dua putrinya dan umatnya dan kerabat-kerabatnya mulai keluar dari perbatasan negeri Sodom ke negeri yang lain. Setelah sampai di perbatasan, ternyata negeri Sodom diguncang dengan guncangan tanah yang sangat hebat. Batu-batu berjatuhan dari langit, seperti batu-batu yang diambil oleh burung ababil dan diberikan kepada pasukan Raja Abraham.
Setelah itu adalah azab yang sepantasnya ditimpahkan pada orang-orang yang sesat, yang sudah diperingati oleh utusan Allah, namun mereka tetap tidak mau mendengar dan mengikuti jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang desa-desa Lut. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa wabilaili afala taqilun. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi. Mereka yang dimaksud adalah desa-desa Nabi Lut, desa-desa kaum Sodom atau kaum Nabi Lut. Dan di waktu malam, di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Quran surat Asy-Syaffat ayat 137 sampai ayat 138. Dan tamatlah riwayat kaum Nabi Lut dari bumi. Akhirnya Nabi Lut menemui Nabi Ibrahim dan menceritakan semua berita tentang kaumnya. Beliau pun heran ketika mendengar Nabi Ibrahim telah mengetahuinya sebelumnya. Dan Nabi Lut terus melanjutkan misi dakwahnya di jalan Allah bersama Nabi Ibrahim. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.